Selamat pagi buat kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Grace Amelia Simanulang dengan NIM 240404069. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan di Indonesia beserta solusinya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nuriana SPD MPD. Yuk, ikuti penjelasan dari saya. Jadi, sebelum kita membahas permasalahan pendidikan di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu permasalahan dan apa juga sih itu pendidikan. Jadi, pengertian permasalahan dan pendidikan. Permasalahan adalah suatu situasi atau kondisi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan, yang memerlukan penyelesaian atau penanganan untuk mencapai tujuan atau meningkatkan kualitas hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajar dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, di sini kita akan masuk ke permasalahan pendidikan. Apa saja sih permasalahan pendidikan itu? Indonesia terdiri dari 200.000 lebih sekolah yang memiliki lebih dari 45 juta murid dan 2 juta guru. Tetapi sayangnya Indonesia salah satu negara yang memiliki performa pendidikan yang paling rendah. Menurut program for International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA, Indonesia ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat ketinggalan jauh dikarenakan kualitas pendidikan Indonesia sangat rendah. Yuk kita pahami tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Dari realita yang ada, guru-guru saat ini terlihat kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Yang kedua, masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur, mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal, seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. Di sini kita bukan hanya mempelajari permasalahan pendidikan di Indonesia, tapi kita juga harus tahu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kelemahan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pasti di setiap masalah ada solusinya kan? Nah, jadi apa sih solusi dari permasalahan tersebut? Solusinya adalah yang pertama, meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. Yang kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota serta gender. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Yang keempat, menambah jumlah jenis pendidikan
pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih kepada Ibu Nuriana SPD MPD dan teman-teman sekalian yang berkenan menyaksikan video saya. Sampai jumpa, selamat pagi, dadah.